Saudara, sungguh sangat menyedihkan tindakan-tindakan intoleran di mana pada kali ini seorang guru, bahkan seorang wakil kepala sekolah, saudara, ia mengajak untuk menolak atau melarang untuk tidak memilih siswa yang beragama Kristen menjadi ketua OSIS di dalam sekolah tersebut. Anehnya, guru ini ketika ditanya atau diinterogasi, ia mengatakan tidak menyadari diri pada saat ia mengatakan demikian. Padahal saudara, beritanya itu informasi dari grup WA. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari diri ketika ia menulis atau mengirimkan di grup WhatsApp terkait dengan informasi tersebut? Tidak masuk akal kalau dia tidak menyadari diri, dan ini alasan-alasan yang tidak masuk akal, saudara. Ya, berdasarkan pengakuannya, ia sudah menjadi guru selama 31 tahun. Bayangkan saudara, guru intoleran seperti ini, berapa banyak siswa yang dia cuci otak. Sungguh di luar dugaan. Karena ini akan merusak masa depan, Pak. Saya juga muslim. Tapi kita tahu kita berada di negara Indonesia yang semuanya berbineka tunggal ika. Maksudnya apa atau ketakutan apa kalau misalkan ketua OSIS non muslim? Bapak tahu yang dilakukan Bapak salah. Ketika bicara, saya belum menyadari. Belum menyadari. Bapak udah berapa lama jadi guru? 31 tahun. 31 tahun baru sadar. Ya karena waktu itu spontanitas. Kalau menurut saya ini pikiran yang sempit, Pak. Bapak bergaulnya juga kurang jauh. Udah 31 tahun jadi PNS. Sudah 31 tahun hidupnya dibantu oleh uang negara. Yang bayar pajak bukan cuma yang non muslim, Pak. Saya cuma pengen saya Bu Herlina ingin tindakan tegas. Karena kalau nggak tindakan tegas nggak akan jerak. Muncul-muncul lagi akan ke depan yang seperti ini. Seorang guru bernama Pak Edi telah 31 tahun mengajar di SMA Negeri 58 Jakarta, akhirnya dimutasi oleh Dinas Pendidikan Jakarta karena telah melarang murid-muridnya untuk tidak memilih ketua OSIS dari non-muslim. Lagi-lagi diskriminasi agama. Melarang siswa memilih ketua OSIS non-muslim, oknum guru SMA Negeri 52 dimutasi. Ya ampun, jangan dibesar-besarkan lah. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Karena nggak mungkin dong di negara yang sangat ramah, sangat plural terjadi diskriminasi pada pemilihan ketua OSIS. Nggak mungkin. Presiden aja ada kok yang non-muslim. Banyak di Amerika. Oh alah Pak. Ketua OSIS aja pun mau diperebutkan. Nggak perlu kami ketua OSIS, Pak. Kami ketua adat udah. Ketua kelompok sudah. Ketua STM. Bapak mau ketua apa lagi? Nggak perlu sama kami ketua OSIS Bapak itu. Bapak aja makan ketua OSIS itu. Percuma guru kok kayak gitu. Masa non-muslim nggak boleh jadi ketua OSIS di sekolahnya katanya. Memangnya Bapak yang punya sekolah. Nah guys, sudah kalian dengarkan pernyataan Bapak ini. Bapak di atas ini menyebutkan kalau di sekolah mereka itu ketua OSISnya itu harus muslim. Tidak boleh ada ketua OSIS selain beda agama dengan Bapak ini. Jadi itulah itu guys. Jadi kata Bapak ini, Saya berpikirnya hanya bahwa ini adalah mayoritas muslim di sekolah ini, siswanya. Kemudian kekhawatirannya bahwa ketika khawatir ini belum tentu terlaksana. Kekhawatirannya bahwa ketika yang memimpin OSIS adalah non-muslim, barangkali kebijakan-kebijakannya kemudian tidak sesuai dengan keinginan mayoritas. nah jadi sudah kalian dengarkan kan guys. Semoga Bapak ini viral ya, biar langsung dipecat. Karena dia sudah melakukan diskriminasi, intoleran. Sementara siswa itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di sekolah. Berikan tanggapan kalian guys, supaya Bapak ini segera dipecat. Saya tidak terima. Tidak boleh menjadi ketua OSIS kalau bukan muslim. Keling. Kayak mananya kau pikir negara ini?
Hah? Negara muslimnya negara Konoha ini, fikirmu? Oke guys, ini kejadian viral lagi ya, seorang oknum guru di SMA Negeri 52 Jakarta ya melarang atau tidak memperbolehkan yang bukan muslim atau yang bukan Islam menjadi ketua OSIS. Ya. Sementara kita tahu dia ini adalah seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik. Malah di sekolah dia mengajarkan intoleran ya dan rasis. Ya. Jadi orang-orang seperti ini tidak memiliki agama menurut saya. Karena dia itu menganut ajaran setan. Karena di setiap agama itu selalu mengajarkan kedamaian, mengajarkan toleransi, ya, mengajarkan saling menghargai, ya, dan mencintai semua ciptaan. Ya, bukan seperti sifat si oknum ini. Ya, dia seorang pengajar tetapi di sekolah dia mengajarkan intoleran dan mengajarkan rasisme. Ya. Sementara kita mengetahui bahwa dia itu seorang guru, lebih paham yang namanya Pancasila, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kurasa pola pikirnya ini sudah rusak, ya, telah dirasuki oleh ajaran setan, ajaran iblis. Ya, inilah contoh salah seorang manusia yang bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi kalau mereka ini berkumpul beberapa orang, berpuluh-puluh orang atau beratus-ratus orang, maka negara Indonesia ini akan hancur. Ya. Jadi kita berharap ya kepada para pemimpin negara kita ini, ya, agar undang-undang yang telah disediakan atau yang dibentuk, ya, untuk dipatuhi seluruh warga Republik Indonesia itu bisa dijalankan dan dibuktikan. Jangan cuma omon-omon, jangan cuma ditulis, jangan cuma hanya perkataan saja, buktikan. Ya, inilah salah satu kejadian ini. Viral lagi. Jadi mereka-mereka ini manusia-manusia yang apa? Yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Ya. Jadi kita patut bersuara ya, kaum minoritas ini patut bersuara. Ya. Jangan mereka ingin menjadikan negara kita negara agama. Ya, itu hanya terjadi di negara Arab sana. Ya. Jadi mereka menetapkan syariat Islam. Jadi negara kita adalah negara hukum. Ya. Dan negara kita mengakui 6 agama sah. Ya. Dan kita memiliki hak yang sama di negara ini. Paham? Jadi mari, ya, saudaraku yang kaum minoritas, mari bersuara, ya, mari melawan, ya, melawan manusia-manusia yang intoleran ini, ya. Kalau dibiarkan maka semakin merajalela mereka di Konoha ini. Ya. Oke, salam waras dan salam toleransi. Karena ini akan merusak masa depan, Pak. Saya juga muslim. Tapi kita tahu kita berada di negara Indonesia yang semuanya berbhinneka tunggal ika. Maksudnya apa atau ketakutan apa kalau misalkan ketua OSIS-nya non-muslim? Bapak tahu yang dilakukan Bapak salah. Ketika bicara, saya belum menyadari. Belum menyadari. Bapak udah berapa lama jadi guru? 31 tahun. 31 tahun baru sadar. Ya karena waktu itu spontanitas. Kalau menurut saya ini pikiran yang sempit, Pak. Bapak bergaulnya juga kurang jauh. Udah 31 tahun jadi PNS. Sudah 31 tahun hidupnya dibantu oleh uang negara. Yang bayar pajak bukan cuma yang non-muslim, Pak. Saya cuma pengen saya Bu Herlina ingin tindakan tegas.
Karena kalau nggak tindakan tegas nggak akan jerak. Muncul-muncul lagi akan ke depan yang seperti ini. Ini dia nih orangnya yang melarang minoritas menjadi ketua OSIS di sekolah di mana dia mengajar. Saya berpikirnya hanya bahwa ini adalah mayoritas Muslim di sekolah ini, siswanya. Kemudian kekhawatirannya bahwa ketika khawatir ini belum tentu terlaksana. Kekhawatirannya bahwa ketika dia mimpin OSIS adalah non-Muslim, barangkali kebijakan-kebijakannya kemudian tidak sesuai dengan keinginan mayoritas itu. Heranlah, entah apa yang ditakutkannya. Dasar. Kalau tiap-tiap pendidikan sudah dirasukin oleh oknum-oknum yang mengajarkan ajaran tidak sehat, maka dunia pendidikan tidak sedang baik-baik saja. Nah, teman-teman, saya mengutip beritanya dari suara.com yang menulis begini: kasus rasisme dalam pemilihan ketua OSIS di SMA 58 Ciracas, Jakarta Timur memasuki babak baru. Guru berinisial TS yang diduga menyampaikan pernyataan intoleran itu akan dihukum. Yang bersangkutan sudah menyesal dan secara pribadi minta maaf kepada sekolah dan masyarakat luas. Tanda tangannya di atas meterai. Menurutnya, TS tidak bermaksud menyampaikan keterangan intoleran kepada publik secara luas. Ia hanya sekedar menyampaikan dukungan untuk salah satu calon ketua OSIS kepada kelompok rohanian di SMA 58. Itu adalah pribadi tindakan guru, bukan dari sekolah. Sekolah sudah menangani dan memproses dan memastikan pelaksanaan berlangsung secara demokratis, bebas, dan rahasia, pungkasnya. Sebelum beredar di media sosial tangkapan layar mengenai seorang guru di SMA 58 Jakarta Timur itu melakukan tindakan rasis. Ia melarang siswa memilih calon non-agamanya saat memilih ketua OSIS. Dari tangkapan layar yang diterima, guru tersebut berinisial TS yang menyampaikan instruksi rasis itu dalam sebuah grup WhatsApp bernama Rohis 58. Kepada anggota grup itu, TS meminta para siswa untuk tidak memilih pasangan nomor urut 1 dan 2 karena beda agama. Wah. Memang kalau sudah beda agama, sudah beda iman, maka tidak boleh dipilih. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kita itu di dalam satu tubuh, bagaikan tangan dan mata, mulut dan kaki tangan. Kita memang beda, tetapi di dalam satu tubuh NKRI ini kita adalah satu kesatuan. Kalau mata menangis, tentu tangan mengusap. Kalau tangan sakit, pasti mata menangis. Ya. Jadi kita di dalam satu tubuh NKRI. Hal-hal seperti ini tidak perlu dibimbing dan tidak perlu dilakukan, karena kita adalah satu bangsa dan satu bahasa dan sebangsa dan setanah air. Beda, kita memang berbeda, namun di dalam bingkai NKRI kita adalah satu, sama-sama mengasihi sesama. Beda agama, masa tidak bisa menjadi ketua OSIS? Ini kan tindakan-tindakan rasisme yang sungguh sangat radikal. Jadi oleh sebab itu, ya, kita terus berdoa kiranya bangsa ini baik-baik saja dari hal-hal yang tidak baik, dan kita berdoa bagi semua guru-guru yang ada di sekolah-sekolah jangan meniru tindakan-tindakan seperti ini, karena tidak membuat kita untuk semakin maju. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Saudaraku, kita sering sekali melihat terjadinya bully di media sosial terhadap minoritas khususnya. Sering sekali agama minoritas ini diejek, dihina, diolok-olok. Sering sekali ibadah yang dilakukan oleh minoritas itu diganggu. Pemerintah jarang turun tangan. Kalaupun pemerintah turun tangan hanya sekedar mengingatkan dan menghimbau.
tidak pernah bertindak secara tegas. Tidak pernah orang-orang yang melakukan intoleran itu ditindak tegas. Dimasukkan ke kerengkeng. Orang-orang yang membubarkan ibadah harusnya dimasukkan ke kerengkeng. Dikasih pelajaran. Ini hanya sekedar dihimbau, hanya sekedar diingatkan, hanya sekedar begono, hanya sekedar begini. Kenapa tidak ditindak tegas mereka yang melakukan intoleran, mereka yang suka mengganggu ibadah orang, yang suka menghina iman kepercayaan orang. Padahal kaum minoritas juga di dalam undang-undang itu mendapatkan hak yang sama. Dalam hal ibadah, dalam aktivitas lainnya, dalam hal semuanya, itu mendapatkan hak yang sama. Tidak ada perbedaan antara mayoritas dan minoritas di dalam undang-undang. Tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti yang tertulis dalam undang-undang. Kenapa Bapak Ibu bisa terjadi seperti ini? Karena pemerintah tidak tegas terhadap mereka yang melakukan intoleran. Contoh saja yang sangat kecil yang sering terjadi adalah pembubaran ibadah. Coba orang yang membubarkan ibadah itu dikasih efek jera. Masukkan ke kerengkeng. Masukkan ke penjara. Jangan kasih ampun, jangan kasih maaf. Tidak hanya cukup dengan sekedar minta maaf ataupun sekedar tanda tangan atas materai 6.000, 10.000, 20.000 ataupun materai berapa ribu lah itu. Masukkan ke kerengkeng siapa saja. Masukkan ke kerengkeng. Coba tegakkan hukum seadil-adilnya. Bukan saja kepada minoritas yang ditegakkan hukum, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia, siapapun yang melanggar hukum, tindak tegas. Masukkan ke kerengkeng. Ini yang sering kita lihat yang dimasukkan ke kerengkeng itu apabila orang Kristen yang melakukan. Cepat itu. Ataupun agama lain yang melakukan. Cepat itu. Tapi bila yang melakukan, ini Bapak Ibu, itu cukup minta maaf. Bahkan ada yang tidak minta maaf. Kalau kita lihat Abdul Somad, Bapak Ibu, tidak pernah minta maaf dia. Aman. Karena kata dia, saya lagi berdakwah di dalam golongan saya, di dalam kalangan saya. Kepada orang-orang yang ada yang mengikut acara saya. Cukup seperti itu. Tapi bila orang lain langsung ditindak, langsung dikejar. Seperti yang dialami oleh Deddy Saputra. Sampai ke Kalimantan dikejar dan dijebloskan dalam penjara, dimasukkan ke penjara di Aceh. Di Kalimantan Barat ditangkap, dibawa ke Aceh, dimasukkan ke penjara Aceh. Ini sangat aneh sekali. Di mananya aneh? Bila yang melakukan itu dari pihak Kristen cepat ditangkap. Bila yang melakukan itu dianggap minoritas cepat ditangkap. Cepat diadili. Tapi bila yang melakukan itu dari pihak mayoritas nggak akan diadili-adili. Saya ingat Bapak Ibu dan harus kita terus suarakan. Seorang ibu di Sumatera meminta kepada petugas. Ya, petugas di sebuah menasahkah, masjidkah, di suraukah. Meminta supaya volume toa itu dikecilkan. Ibu itu mengalami penganiayaan dan dianggap penistaan agama. Dan dijebloskan dalam penjara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sudah minta maaf pun tetap dijebloskan dalam penjara. Itu seorang ibu yang sudah tua. Itu pun meminta dengan cara baik-baik, tetap juga dijebloskan. Ada pendeta, sudah berapa banyak dimasukkan ke penjara salah ngomong. Dianggap penistaan agama. Berapa banyak mereka yang selalu menghina iman kita. Dianggap dakwah. Minta maaf pun tidak. Ini Bapak Ibu, yang tidak dilakukan secara tegas, secara adil, hukum-hukum yang berlaku di bangsa dan negara ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa memviralkan, saudaraku. Hanya bisa memviralkan. Hanya ini yang kita bisa. Baik, saudara kasih Tuhan, silahkan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu lihat. Mari kita tulis di kolom komentar. Dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan segala sesuatu yang kita lihat, yang berhubungan dengan intoleran, viralkan, videokan, viralkan, sebarkan di media sosial. Agar dunia melihat apa yang terjadi di Indonesia ini. Kenapa hukum tidak ditegakkan secara adil? Kenapa ada istilah minoritas dan mayoritas? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.